Latihan militer Taiwan benar beda dari biasanya. Bukan cuma barisan tentara, senapan, dan roket, tapi juga warga sipil, toko, gedung-gedung, bahkan jalanan kota ikut dilibatkan. Taipei sempat lumpuh total. Sirene serangan udara meraung keras, membuat seluruh kota mendadak hening. Warga diperintahkan masuk ke dalam gedung, atau lari ke shelter bawah tanah. Semua ini bukan adegan film perang. Ini latihan sungguhan. Simulasi jika Tiongkok benar-benar menyerang. Ya, latihan perang tahunan bernama Han Kuang kali ini berubah jadi ajang unjuk kekuatan nasional. Durasi latihannya 2 kali lebih lama dari tahun sebelumnya. Lebih dari 22.000 tentara cadangan ikut dikerahkan, jumlah terbesar dalam sejarah Taiwan. Tapi yang bikin gempar, latihan ini bukan lagi eksklusif militer. Warga sipil pun dilatih bertahan hidup, mulai dari cara mengungsi, cara mencari makanan, hingga skenario pemadaman listrik dan serangan siber. Singkatnya, Taiwan bersiap untuk kemungkinan terburuk, invasi dari Tiongkok. Tapi benarkah perang itu akan terjadi? Persiapan Taiwan makin hari makin serius. Dalam latihan ini, Taiwan juga memamerkan senjata barunya, sistem roket canggih HIMARS buatan Amerika yang punya jangkauan hingga 300 km. Dengan senjata ini, Taiwan secara teknis bisa menembak sampai ke pantai Tiongkok. Dan yang paling bikin geger, HIMARS cukup ringan untuk dibawa pakai pesawat dan hanya perlu 3 orang untuk mengoperasikannya. Efisien dan mematikan. Bagi Presiden Taiwan Li Chang, semua ini adalah bentuk kesiagaan. Ia bilang, Taiwan bukan ingin cari ribut, tapi wajib siap kalau sewaktu-waktu harus bertahan. Bahkan rakyat biasa pun perlu tahu, kemana harus lari saat rudal datang, gimana cara cari makanan, dan siapa yang bertanggung jawab atas logistik kalau semuanya kacau. Tapi dari sisi Tiongkok, mereka jelas murka. Beijing langsung mengeluarkan pernyataan keras. Bagi mereka, Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan, yang dianggap separatis, tidak akan diakui. Tiongkok menyebut latihan ini sebagai provokasi terang-terangan. Dan dunia tahu, setiap kali Taiwan bersikap lebih mandiri, Tiongkok akan membalas dengan latihan militernya sendiri di sekitar Selat Taiwan. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memprovokasi siapa? Bagi warga Taiwan, latihan ini adalah upaya mempertahankan kebebasan mereka. Mereka bilang, mereka tidak sedang meminta perang. Mereka hanya tidak ingin dijajah. Mereka sudah punya demokrasi, punya pemimpin pilihan rakyat, punya ekonomi mandiri. Dan yang paling penting, mereka tidak mau diperintah dari Beijing. Sementara itu, di sisi Tiongkok, pandangannya berbeda 180 derajat. Tiongkok menganggap semua ini adalah urusan dalam negeri. Dan siapapun yang ikut campur, termasuk Amerika, dianggap ikut bermain api. Klaim, satu Tiongkok. Mereka tidak bisa diganggu-gugat. Lalu di mana posisi Amerika dalam semua ini? Washington, seperti biasa, memainkan politik dua muka. Di satu sisi, mereka tidak mengakui kemerdekaan Taiwan secara resmi. Tapi di sisi lain, mereka tetap menjual senjata canggih, ikut latihan bersama, bahkan mengirim pejabat ke Taipei. Apa tujuannya? Entah melindungi Taiwan, atau sekadar memperkeruh suasana demi menahan dominasi Tiongkok di Asia. Dan di tengah panasnya situasi ini, rakyat Taiwan hanya bisa waspada. Mereka tahu, jika perang pecah, Taiwan akan jadi garis depan. Bukan panggung politik lagi, tapi benar-benar ladang tempur. Infrastruktur bisa hancur, jaringan internet bisa lumpuh, gas dan listrik bisa dimatikan, bahkan serangan siber bisa melumpuhkan rumah sakit dan bank. Dan itulah sebabnya, latihan militer kali ini bukan cuma soal rudal dan tank, tapi juga soal logistik, mental, dan daya tahan rakyat sipil. Presiden Li Chang dalam pidatonya menegaskan, kami rakyat Taiwan cinta damai, tapi kami tidak akan tunduk. Kami ingin dialog, bukan dominasi. Namun Beijing tidak bergeming. Menurut mereka, penyatuan Taiwan adalah takdir sejarah. Apapun yang dikatakan Taipei, selama Taiwan tidak menyerah, mereka akan tetap dianggap musuh. Sekarang, dunia menyaksikan dari jauh. Apakah ini hanya sekadar perang urat syaraf? Atau awal dari konflik bersenjata yang akan mengubah wajah Asia? Dan kalau benar perang itu terjadi, siapa yang benar-benar peduli pada rakyat Taiwan? Atau semua ini hanya soal kekuasaan, ego, dan pengaruh, yang menjadikan satu pulau kecil sebagai medan pertempuran dua raksasa?